Makasih Bang Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, syahada la ilaha illallah, syahada Muhammadan abduhu rasulullah, sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Pak Kamil yang kami hormati, rekan-rekan Kabid, rekan-rekan seluruh pejabat pengawas dan rekan-rekan pegawai Kanwil DJP Aceh yang saya cintai. Antara perasaan haru, perasaan merasa mau kehilangan, perasaan ya campur aduk tidak karuan, jadilah saya bingung mau ngomong apa ini sebenarnya Bang. Iya, sama. Biasanya 1 jam juga bisa ngomongin data itu penerimaan ini sekarang. Tapi kutu Pak Sato sekarang ini. Biasanya dia selalu punya cara menjawab. Biasanya butuh buku ya. Jadi 2 tahun yang lalu datang saya di Kanwil DJP Aceh itu, saya kumpulkan teman-teman di DP3. Itu saya katakan kepada teman, pertama kali yang saya katakan kepada mereka adalah, Anda, teman-teman saya ini sebenarnya adalah saudara saya, keluarga saya yang melebihi keluarga saya. Keluarga saya waktu itu ada jauh di Bandung. Bahkan seandainya di sini pun saya ketemu dengan teman-teman jauh lebih banyak. Waktu saya ketemu dengan teman-teman, bekas nafasnya teman-teman saya hirup. Gitu kan? Untung yang terdekat dengan saya Hazada, jadi paling banyak. Bukan si Aji atau siapa ya. Jadi bekas nafasnya teman-teman ini saya hirup setiap saat. Gitu kan? Artinya bahwa di kantor itu melebihi kadarnya dari sekedar keluarga. Maka saya tidak heran tadi orang-orang DP3 yang terkenal dengan kaku-kaku kemudian serius-serius gitu kan, kok ditanyain data langsung, oh iya Pak, sebentar Pak, 5 menit jadi Pak, karena kok minta data kan sakit-sakit. Teman-teman dan bisa, alhamdulillah gitu. Tapi ternyata teman-teman bisa konyol gitu kan. Ya ternyata pada ngintip aktivitas saya gitu, yang tahu bahwa saya ngapa-ngapain gitu kan. Ya alhamdulillah, salut luar biasa teman-teman sekalian ya. Di DP3 selama 2 tahun saya merasa bangga bisa menjadi puzzle kecil gitu ya dari Kanwil DJP Aceh, atau mungkin sejak di Biren gitu ya. Pada saat Aceh itu baru 1 KPP yang dapat 100% waktu itu melabuh tahun 2016. 2019 ternyata KPP Lok Sumawe dan Biren bisa 100% gitu kan. Setelah itu pandemi sudah. Pandemi pun ternyata alhamdulillah masih dapat 97% di Biren. Kemudian puzzle kecil diantaranya adalah saya, Hafiz dan teman-teman Pak Fajri dan kawan-kawan waktu itu. Dan itu adalah berkat kerjasama, berkat kolaborasi dari kita semuanya. Tidak 1 orang, tidak beberapa orang, tidak pimpinan juga. Dan di Kanwil DJP Aceh ternyata alhamdulillah saya merasa bangga menjadi puzzle kecil juga dari teman-teman semuanya. Kerja keras teman-teman semuanya. Tahun 2021 bahkan penerimaan kita itu 95% adalah tertinggi dalam sejarah Aceh waktu itu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan puncaknya adalah tahun 2022 kita bisa mencapai 127%. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya lagi. Teman-teman sekalian, 2023 ini memang ujian tantangan sebenarnya, tantangan bagi kita di Kanwil DJP Aceh. Nanti pada saat rakortas akan saya sampaikan lebih detail, tetapi saya yakin dengan inspirasi, dengan ide-ide terbaik, dengan contoh teladan dari Pak Immanuel, dari teman-teman Kabid, dari para dokter yang akan datang di bidang dan KPPD Aceh, sesungguhnya saya merasa tenang gitu kan pada saat nanti mau menyerahkan ada 2.700 DPP yang belum tutup, ada 1.000 WP DPP yang belum di SP2DK. Posisi saat ini kita masih berada di 61%. Kemudian teman-teman KPP itu 4 KPP diantaranya itu membuat prognosa di bawah 100%. 4 KPP yang telah membuat 100%, 50%, dan 2 KPP diantaranya adalah 2 KPP penentu penerimaan kita, Labuh dan Banda Aceh.
Tapi saya tidak takut karena saya hanya puzzle kecil dengan Pak Martes ini, dan penggantinya adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka sudah teruji di tempat lain. Pak Taufik itu dari Sintang ya, di Sintang, dan Pak Taufik Banda Aceh tinggal geser. Kabit DP3-nya itu bahkan Pak Syafi'i yang kemarin susah untuk kita gali di 5 makmur. Nah, terpaksa dia harus menggali sendiri, itu harus mau nggak mau dia gali sendiri WP-nya. Kemarin dia elus-elus nggak mau itu tidak ada WP DPP di 5 makmur selama ini, gitu kan? Karena dia dielus-elus biar PPM-nya masuk, gitu kan? Padahal Pak Benny udah gemes banget punya data banyak banget, gitu kan? Pada saat dia DP3 harus subuh gimana itu dia sendiri. Bismillah. Saya yakin teman-teman Pak Imanul di bawah komando Pak Imanul insya Allah akan bisa berprestasi lagi di tahun 2023, amin. Pak Martes itu banyak sekali jabatan-jabatan strategis gitu ya, yang mau dialihkan sebenarnya belum lupa belum dia udah bikin memori alih tugas Pak sebagai ketua aksi ya Asosiasi Kopi Saset Indonesia, gitu kan? Kemudian sama Pak Santo. Iya, beliau itu juga asosiasi penyelam cetek Indonesia, disingkat APECI gitu kan. Saingannya Pak Imanul gitu kan. APECI. Ada satu lagi jabatan Bapak Martes itu adalah sinergi elaborasi tanaman tomat. Jadi tingkat setum gitu kan. Jadi nanti akan buat MAT 3 serah terima jabatan, terserah siapa yang menjadi ketua nanti gitu ya. Saya juga Bapak Ibu sekalian numpang mohon dengan sangat ya. Yang pertama nanti siapa yang mau menjadi ketua TKM, ngacung, udah, ayo. Yang kedua saya punya 50 orang siswa bela diri nih, siapa yang mau gantiin. Nah, itu kalau sampai nggak bisa dibela, diancem. Iya, teman-teman, bela diri itu sebenarnya untuk pelajaran saja. Kalau teman-teman lihat posisi duduk saya kan tadi begini gitu kan, bahwa dengan candaan teman-teman DP3 yang seperti itu sebenarnya dia siap siaga. Dimintain data, sekarang dia cari di tempat ini juga dia bisa. Posisi duduk seperti ini itu bukan seperti orang tahlilan kan begini. Ini kalau ada musuh susah ini mesti. Tapi kalau posisi begini kalau ada musuh 3. Nah ini sekedar sharing aja bahwa kita harus siap siaga gitu ya. Dengan kita hobi-hobi kita, kemudian kita sering nyanyi-nyanyi, sering itu wajar untuk refreshing, tapi kita tetap siaga. Diminta data, ayo penerimaan, ayo. Oh ada penyuluhan di sana, ayo. Kita siaga. Nah, posisi dulu saya dari mesti begini gitu. Nah, hikmahnya adalah bahwa saya belajar bela diri itu umur 37 tahun, teman-teman sekalian. Bukan dari muda ya, 37 tahun sampai saya bisa split, gitu kan? Saya sampai bisa split lurus ya. Dan dulu nggak bisa apa-apa, ya kan? Saya bisa push up gitu. Nah, push up 2 jari saya bisa, ya. Dan itu saya lakukan, saya belajar memang dari nol. Belajar dari nol, saya nggak bisa. Nah, saya diajarin bisa lari, itu yang ngajarin teman-teman awal, kemudian Pak Imanul juga, gitu kan. Sebenarnya saya nggak bisa lari juga, badan saya gemuk dulu, gitu kan. Tapi saya buat belajar dan ternyata bisa. ya betul. Rekor yang harus teman-teman pecahkan tahun ini saya 1.100 kilo, gitu kan. Luar biasa. Yang 900 kilo diantaranya cekeran. Saya pakai triton itu teman. Tapi yang ingin saya katakan bahwa semua itu bisa dipelajari. TMTP itu bisa dipelajari. Kolaborasi itu bisa dilatih. Tidak pernah dilaksanakan, ya tidak akan pernah bisa. Iya. Saya memahami TMTP itu mungkin setahun lebih Pak Mati. Apa ini TMTP ya Allah? Sampai alhamdulillah di DP3 sendiri sekarang sudah mempunyai TMTP. Siapapun yang masuk DP3 saya tidak akan membuat MAT, memori alih tugas saya nggak buat sama sekali. Karena sudah jelas tinggal saya kasih file, itu sudah ada semua tugas-tugas DP3 itu apa,
kemudian pakai metode apa, tekniknya ada beberapa, teknik ini metodenya apa, metodenya ini, tekniknya yang ini, metodenya ini, tekniknya yang ini, dan masing-masing prosesnya sudah ada. Dari mulai pengamanan penerimaan yang sepele diametrai sampai dengan bagaimana cara membagi dan bagaimana melakukan smoothing, itu sudah ada di situ, tinggal nerusin. Bahkan sudah ada timeline-nya juga. Ini ilmu dari Pak Martes, alhamdulillah. Dan itu kita pelajari juga belum lama, gitu kan? Kita sama-sama belajar. Dari sini dimanapun kita berada, sebenarnya disitulah kita belajar dan beramal, teman-teman sekalian. Dan juga pasti harus kita syukuri dimanapun. Kemarin kalau teman-teman di sini melihat pengumuman, nama saya itu muncul 2 kali. Nama saya Susanto. Itu Susanto itu Kabak Umum Kanwil DJP Bengkulu. Itu saya langsung spontannya ternyata saya mengucapkannya alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Yang kita Pak Martis dulu kok alhamdulillah gitu. Ya itu alhamdulillah karena tidak ada pilihan lain teman-teman sekalian selain bersyukur. Apa pilihan lainnya? Nggak ada. Bahkan orang yang tidak mutasi, Bu Hana, kemudian Bu Novi, apakah ada pilihan lain untuk tidak bersyukur? Nggak ada. Karena begitu tidak bersyukur maka azab Allah akan pedih. Pilihannya hanya itu kan? Iya. Ini untuk menghibur maksudnya. Untuk menghibur. Ya, memang kalau ketua DKM itu gitu Pak. Bahkan dalam bahasa Indonesia itu 1 ayat langsung tuh. Ini saya kemarin ngomongin Pak Martis, ngomongin lagi gitu kan. Jadi teman-teman sekalian ya dimanapun kita berada, disitulah kita bertugas menabung amal, menabung uang investasi yang sudah dicanangkan oleh Pak Immanuel sudah pasti, dan juga jangan lupa menabung amal. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih luar biasa atas bimbingan inspirasi terutama dari Pak Immanuel. Inilah bukti kolaborasi, inilah bukti bahwa kita bisa bekerja sama dengan baik. Pak, kalau kita lihat teori gitu, kalau kita assessment gitu di assessment center, tipe-tipe pegawai itu kan ada 4 ya, koleris, samuinis, kemudian melankolis, kemudian dari pragmatis. Saya dan Pak Immanuel itu tipenya berlawanan, tahu nggak? Berlawanan saja. Tapi ternyata orang yang berlawanan sifat pun ternyata bisa bekerja sama. Nggak ada kata musuh, nggak ada kata bermusuhan atau nggak cocok, wah nggak cocok sama kakak dia. Terus mau ngapain kalau nggak cocok gitu kan? Itu harus kita laksanakan tugas dengan baik dan ternyata bisa kita berkolaborasi. Saya sama Pak Martis juga berlawanan, banyak yang berlawanan. Saya kalau saya suka lari ya, Bapak itu kalau lari itu saya ketemu cuma 2 kali, dua-duanya itu pas istrinya di sini gitu kan. Jadi ketemu di Takaman ada istrinya, wah ini pencitraan aja. Ketemu kedua di depan belakang kantor itu kayaknya. Udah gitu pasang status gitu kan langsung pasang apa Strava. Biasanya Stravanya kalau pas nyuci itu pasang Strava juga nyuci mobil. Terus lupa dimatiin cahaya. Langsung 34 jam. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Immanuel, teman-teman Kadit, teman-teman Kepala KPP, Wisu, dan teman-teman pegawai. Saya bangga menjadi bagian dari teman-teman sekalian, bagian dari sejarah hidup saya juga, sejarah capaian luar biasa kita sebagai sebuah institusi Kanwil DJP Aceh, luar biasa. Sekali lagi saya ingin mengajak tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya dan keluarga mungkin ada dan pasti ada hal yang tidak saya sengaja. Kemarin itu pas saya ada kesan-kesan dari pegawai DP3 itu ada yang terus terang, Pak Sanda itu orangnya nggak enak itu pertama. Tapi saya akui dan saya kalau menyakiti atau membuat sakit orang lain itu keinget di diri saya, keinget Bapak Ibu sekalian. Beberapa tahun yang lalu saya pernah menyakiti berkata ke orang yang ternyata orang itu kecewa, itu saya simpan seumur hidup saya sampai ingat dan saya istighfar. Pengennya saya tidak ingin menyakiti
siapapun gitu, tapi ternyata mungkin ya tuntutan tugas harus cepat, saya bedak-bedak teman-teman ya, itu bagian dari ya dinamika. Kalau nggak itu ya itulah bukti bahwa kita kerja, tanggung jawab kita kerja siaga dengan setiap saat dengan duduk kita. Sekali lagi mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.